Pernah kebayang nggak kalau sebuah tradisi yang sudah kita kenal dari dulu, tiba-tiba bertemu dengan teknologi super canggih? Nah, kali ini kita akan menyelami kisah satu keluarga yang pilihannya nggak cuma mengubah pengalaman anak mereka, tapi juga bisa jadi mengubah masa depan sebuah ritual penting. Ini dia kisah sunat modern Fahri. Oke, cerita kita berawal di Kebumen pada tanggal 7 Januari 2026. Buat seorang anak laki-laki, hari itu bukan hari biasa. Ini adalah hari yang menandai sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebuah momen yang pastinya ditunggu dengan perasaan yang campur aduk, antara deg-degan dan juga penasaran. Dan inilah tokoh utama kita, seorang anak laki-laki yang bakal melewati hari besarnya. Yuk kita kenalan sama Fahri. Kenalin, ini dia Fahri Maulana Baidwi. Umurnya 11 tahun dari Babakan. Ya, seperti anak-anak seumurannya, Fahri akan menghadapi sunat, sebuah momen besar dalam tradisi kita. Tapi, keluarga Fahri memutuskan untuk mengambil jalan yang sedikit berbeda dari biasanya. Sebuah pilihan yang menarik banget untuk kita bahas lebih dalam. Jadi, apa sih yang ada di pikiran orang tua Fahri? Mereka dihadapkan pada pilihan kan, antara metode konvensional yang ya kita semua tahu ceritanya, dan sesuatu yang benar-benar baru. Kenapa akhirnya mereka memilih metode modern yang namanya super ring? Mari kita lihat pertimbangannya. Nah, disinilah keputusannya jadi jelas banget. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada metode konvensional. Di sisi lain, super ring ini menawarkan rasa sakit yang minimal, penyembuhannya jauh lebih cepat, dan yang mungkin paling penting nih buat anak-anak, bisa langsung beraktivitas lagi. Buat orang tua manapun, pilihan ini tentu melegakan banget kan? Metode canggih itu penting, tapi di mana prosedur itu dilakukan juga sama krusialnya. Pilihannya jatuh pada Rumah Sunat Nuriana Husada. Kenapa? Ada 3 alasan kuat nih. Reputasinya yang oke banget dalam menggunakan teknologi terbaru, nama baiknya di masyarakat, dan yang paling gak ternilai, ada rekomendasi dari kerabat yang udah mereka percaya. Kalau urusan kesehatan, kepercayaan itu nomor 1. Jadi, super ring ini sebenarnya apa sih? Yuk kita bedah sedikit teknologinya lebih dalam, biar kita paham kenapa metode ini dianggap sebagai sebuah terobosan. Intinya gini, super ring itu dirancang dengan satu tujuan utama, mengubah pengalaman sunat. Dari yang tadinya mungkin dianggap menakutkan, inovasi ini fokus banget ke kenyamanan dan efisiensi. Jadi prosesnya jadi jauh lebih ramah buat anak. Ini sebuah langkah besar supaya anak-anak nggak trauma lagi. Dan ini dia nih, mungkin angka yang paling bikin kaget, 30 menit. Bayangin, seluruh prosedurnya selesai cuma dalam waktu setengah jam. Cepat, efisien, dan yang paling penting, ini secara drastis mengurangi waktu cemas bagi si anak dan juga orang tuanya yang nungguin di luar. Tapi, bukti terkuatnya itu bukan angka atau klaim marketing loh. Buktinya ya ekspresi Fahri sendiri. Selama prosedur berjalan, dia tetap tenang. Buat orang tuanya, ini pemandangan yang paling melegakan. Sebuah tanda nyata kalau rasa sakitnya itu minimal dan rasa takutnya bisa terkendali. Prosedur yang cepat itu baru permulaan hasil. Sebenarnya yang paling menentukan justru kelihatan dari proses pemulihan Fahri. Yuk kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Dan inilah pemandangan yang benar-benar luar biasa. Nggak perlu lagi tuh drama harus berbaring berhari-hari. Sesaat setelah prosedur selesai, Fahri udah bisa jalan dan melakukan aktivitas ringan. Ini bukti visual paling kuat kalau pemulihannya cepat dan minim gangguan. Benar-benar mengubah bayangan kita soal proses pasca sunat kan? Suara yang paling penting dalam cerita ini, tentu saja, adalah suara orang tuanya. Kutipan dari Bapak Shihin dan Ibu Jija ini merangkum semuanya. Kelegaan. Keputusan mereka untuk percaya pada teknologi modern terbukti tepat sasaran dan efektif. Slide ini nunjukin sesuatu yang sangat penting. Penyembuhan itu bukan cuma soal tindakan medisnya aja. Ini adalah sebuah lingkaran perawatan yang lengkap. Mulai dari teknologi canggih di ruang operasi, bimbingan dari perawat profesional, perawatan yang teliti di rumah, sampai dukungan moral yang hangat dari tetangga dan keluarga. Semua elemen ini bekerja sama untuk pemulihan yang optimal. Oke, setelah kita melihat kisah Fahri, apa sih gambaran besarnya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perpaduan antara tradisi yang kita hormati dengan teknologi yang inovatif ini? Jadi, kisah Fahri ini tuh lebih dari sekedar cerita tentang sunat. Ini cerminan dari sebuah ide yang lebih besar, bahwa tradisi itu nggak harus kaku dan menakutkan. Justru teknologi bisa memperkayanya, membuatnya jadi lebih aman dan nyaman. Ini juga menunjukkan adanya pergeseran fokus ke arah kenyamanan pasien dan betapa pentingnya dukungan penuh, baik dari sisi medis maupun komunitas.
Pengalaman Fahri ini kan satu contoh yang luar biasa ya. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, kira-kira di bidang mana lagi ya inovasi modern bisa diintegrasikan dengan bijak untuk membuat tradisi budaya kita nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang jadi lebih baik, lebih aman, dan lebih nyaman buat generasi-generasi mendatang.